Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari 12 IPS 4 akan menjelaskan mengenai konsep dasar akuntansi dagang. Materi pertama akan dijelaskan oleh Haleluya. Sebelum kita memulai materi perusahaan dagang, perkenalkan nama saya Haleluya Pasaribu yang akan menjelaskan pengertian dari perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk. Maksudnya, tidak ada proses pengolahan barang pada perusahaan dagang, layaknya di perusahaan industri ya teman-teman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Giandra. Kemudian materi yang selanjutnya adalah karakteristik atau ciri-ciri dari perusahaan dagang. Yang pertama, tidak mengubah bentuk barang yang dijual. Maksudnya, barang yang dijual merupakan barang yang sebelumnya dibeli dari pemasok atau penjual lainnya. Kemudian yang kedua, ada bentuk barang yang diperdagangkan harus berwujud. Barang yang dibeli lalu kemudian dijual harus berbentuk fisik, karena jika barang yang diperjualbelikan tidak berbentuk fisik, maka akan masuk ke kategori perusahaan jasa. Yang ketiga, terdapat akun-akun khusus perusahaan dagang. Maksudnya, konsekuensi dari adanya barang yang diperjualbelikan secara fisik, maka akan muncul akun-akun baru yang merupakan ciri khas perusahaan dagang. Yang keempat, laba bersih diperoleh dari perhitungan penjualan bersih dikurangi harga pokok dan biaya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Haleluya. Selanjutnya ada syarat pembayaran. Transaksi pada perusahaan dagang pada umumnya sama dengan seperti perusahaan jasa. Bisa dilakukan secara tunai atau kredit. Namun di perusahaan dagang biasanya ada syarat-syarat pembayaran tertentu. Ditetapkan oleh perusahaan, syarat pembayaran tersebut bertujuan untuk mempercepat pembayaran utang dari pembeli kepada penjual. Syarat pembayaran ini terjadi pada transaksi yang dilakukan secara kredit saja. Syarat N/30, N itu pembeli melunasi utang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi, dan 30 itu jatuh tempo utang 30 hari setelah transaksi. Untuk 30 itu sifatnya tidak mutlak karena bisa diganti 50, 70 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, end of month. Syarat end of month mengharuskan pelunasan utang paling lambat pada akhir bulan berjalan. 2/10 N/30, jadi akhirnya mendapatkan diskon 20% hingga maksimal 10 hari setelah pembelian. Setelah lebih dari 10 hari tidak mendapatkan diskon. N/30 itu artinya maksimal pembayaran selama 30 hari selama masa pembelian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa. Materi selanjutnya yaitu syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang merupakan suatu hal yang perlu disepakati oleh pembeli dan penjual. Syarat itu penting karena menyangkut biaya pengangkutan atau pengiriman dan resiko barang pada saat pengangkutan. Syarat penyerahan barang tidak berhubungan dengan apakah transaksi dilakukan secara tunai atau kredit, melainkan berhubungan dengan siapa yang menanggung resiko dan biaya angkut barang yang ditransaksikan, apakah pembeli, penjual, atau yang lain. Syarat penyerahan barang yang pertama yaitu ada Free On Board Shipping Point atau FOB Shipping Point, yaitu penyerahan barang dilakukan di pelabuhan penjualnya sehingga barang sudah menjadi hak pembeli saat barang ada di pelabuhan penjual. Jadi pembeli harus menanggung risiko selama perjalanan dan biaya angkut barang dari pelabuhan penjual ke pelabuhan pembeli. Yang kedua ada Free On Board Destination Point atau FOB Destination Point, yaitu penyerahan barang dilakukan di atas kapal pelabuhan pembeli sehingga barang sudah menjadi hak pembeli saat barang sudah sampai di pelabuhan pembeli. Jadi, si penjual harus menanggung risiko selama perjalanan dan biaya angkut barang dari pelabuhan penjual ke pelabuhan pembeli. Yang ketiga, ada perangko gudang penjual, yaitu penyerahan barang dilakukan di gudang penjual dan barang sudah menjadi hak pembeli saat barang ada di gudang penjual. Dengan demikian, risiko perjalanan dan biaya angkut dari gudang penjual ke pembeli ditanggung oleh pembeli. Nah, ternyata perangko gudang penjual sama dengan FOB Shipping Point. Bedanya, FOB Shipping Point lewat jalur laut, sedangkan perangko gudang penjual lewat jalur darat.
Yang keempat, yaitu Franko gudang pembeli, yaitu penyerahan barang dilakukan di gudang pembeli dan barang sudah menjadi hak pembeli saat barang ada di gudang pembeli. Dengan demikian, resiko perjalanan dan biaya angkut dari gudang penjual ke pembeli ditanggung oleh penjual. Nah, ternyata Franko gudang pembeli sama dengan FOB destination point. Bedanya, Franko gudang pembeli lewat jalur darat, sedangkan FOB destination point lewat jalur laut. Seiring berkembangnya teknologi, ternyata muncul jenis lain dalam syarat penyerahan barang, diantaranya yaitu CIF atau Cost Insurance and Freight. Hampir sama dengan FOB shipping point dan Franko gudang penjual, yang membedakannya adalah penanggung resiko bukan penjual, melainkan pihak asuransi. Jadi, CIF artinya pembeli menanggung biaya angkut dan biaya asuransi. Yang terakhir ada CIFIC atau Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. Dalam CIFIC biasanya ada tambahan biaya atau komisi sehingga pembeli bukan hanya menanggung biaya angkut dan biaya asuransi perjalanan, tapi juga biaya komisinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Giandra. Kemudian materi selanjutnya ada akun-akun khas perusahaan dagang berdasarkan aktivitas utamanya. Perusahaan dagang membeli barang dagang dari pemasok. Akun-akun yang muncul adalah pembelian dari debit, beban angkut pembelian dari debit, retur pembelian dan pengurang harga dari kredit, potongan pembelian dari kredit. Lalu, barang yang sudah dibeli disimpan di gudang. Akun yang muncul dari aktivitas ini adalah persediaan barang dagang dari debit, dan barang yang akan dijual dikeluarkan dari gudang lalu disimpan di toko. Dari aktivitas penjualan, akun-akun yang muncul adalah penjualan dari kredit, beban angkut dari debit, beban angkut penjualan dari debit, retur penjualan dan pengurangan harga dari debit, potongan penjualan dari debit. Ya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salwa. Selanjutnya, ada materi tentang metode jurnal umum perusahaan dagang. Metode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode periodik. Yang kedua, metode perpetual. Pada metode periodik, besarnya saldo persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan baru diketahui pada akhir periode. Artinya, perusahaan baru mengetahui persediaan barang dagangnya setelah akhir periode. Untuk mengetahui persediaan barang dagang tersebut, perusahaan melakukan pengecekan fisik ke gudang atau biasa disebut dengan opname. Opname ini biasanya dilakukan sebelum dilakukannya laporan keuangan. Yang kedua, metode perpetual. Besarnya saldo persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan dapat langsung diketahui saat ada transaksi. Hal tersebut karena saat ada aktivitas pembelian atau penjualan, perusahaan akan mencatatnya pada akun persediaan barang dagang dan akun harga pokok penjualan. Pada metode ini, perusahaan akan tetap melakukan opname. Jika ada perbedaan persediaan barang dagang yang telah tercatat dengan apa yang ada di gudang, maka akan dibuatkan jurnal penyesuaian. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah contoh jurnal umum metode periodik. Yang pertama, ada pembelian secara tunai. Tanggal 1 Januari 2020 dibeli barang dagang secara tunai 12 juta rupiah. Maka akun yang muncul adalah akun pembelian yang didebit senilai 12 juta dan akun kas yang dikredit 12 juta rupiah. Kedua, ada pembelian secara kredit. Tanggal 2 Januari 2020 dibeli barang dagang dengan syarat 2/10 N/30 senilai 12 juta rupiah. Jika ada kata-kata syarat 2/10 atau end of month atau faktur, itu artinya perusahaan membeli barang tersebut secara kredit. Akun yang muncul adalah akun pembelian di debit dan akun utang dagang di kredit. Akun pembelian bertambah di debit dikarenakan pembelian itu termasuk harta sehingga harta bertambah di debit. Lalu utang dagang masuk ke kredit karena hutang sendiri bertambah di kredit. Lalu, apa bedanya sih pencatatan metode periodik dengan metode perpetual? Berikut ini adalah contohnya. Pembelian secara tunai.
Tanggal 1 Januari 2020 dibeli barang dagang secara tunai 12 juta rupiah. Maka akun yang muncul adalah akun persediaan barang dagang di debit senilai 12 juta dan akun kas di kredit senilai 12 juta rupiah. Dari sini kita bisa lihat bahwa dalam metode perpetual, akun yang keluar adalah akun persediaan barang dagang, bukan akun pembelian. Karena metode perpetual sendiri itu kan kita dapat bisa mengetahui persediaan barang dagang itu secara langsung saat ada transaksi. Maka dari itu, akun yang dicatat adalah akun persediaan barang dagang. Yang kedua, ada pembelian secara kredit. Tanggal 2 Januari 2020 dibeli barang dagang dengan syarat 2/10 N/30 12 juta rupiah. Sama seperti tadi, jika ada kata-kata syarat 2/10 atau end of month atau faktur, itu artinya perusahaan membeli barang dagang secara kredit. Maka, akun yang akan muncul adalah akun persediaan barang dagang di debit senilai 12 juta dan akun utang dagang di kredit senilai 12 juta rupiah. Dari sini kita bisa ketahui ya, apa bedanya metode periodik dan metode perpetual. Yang terakhir ada metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama ada first in first out atau biasa disebut FIFO. Nilai persediaan yang pertama kali masuk gudang digunakan untuk menilai persediaan yang pertama kali keluar dari gudang. Bisa diasumsikan juga bahwa barang yang pertama kali masuk sama dengan barang yang pertama kali keluar dari gudang. Kedua ada last in first out atau disebut LIFO. Nilai persediaan yang terakhir masuk gudang digunakan untuk menilai persediaan yang pertama kali keluar dari gudang. Ini tuh kebalikan dari FIFO, karena barang yang terakhir masuk gudang sama dengan barang yang pertama kali keluar dari gudang. Yang terakhir ada rata-rata atau average. Nilai persediaan akan dirata-ratakan terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari gudang. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.